Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Gue punya cerita tentang teman gue yang curhat masalah cowok. Normal-normal aja lah ya. Curhatannya tuh ya kayak curhat biasa. Tapi yang bikin gak normalnya tuh si teman gue ini ternyata menyimpan misteri yang menyeramkan menurut gue ya. Kenalin, nama gue Indah. Kejadian menyeramkan itu bermula saat gue sedang makan di kantin kampus. Sehabis kelas pertama selesai, gue pergi ke kantin untuk sarapan jam 9 pagi. Maklum, kelas pertama dimulai jam 7 tadi. Gue belum sempat sarapan karena berangkatnya buru-buru. Gue ke kantin sama temen. Kita berdua memesan nasi goreng, soalnya nasi goreng di kantin kampus tuh emang rasanya enak. Gue melihat-lihat sekitar kantin, jam segini belum terlalu ramai. Biasanya kantin ramainya tuh pas siang hari. Hari ini jadwal kelas sudah selesai. Di hari Kamis, memang jadwal kelas tuh cuman ada satu mata kuliah aja. Jadi rencananya setelah dari kantin, gue pengen lanjut tidur di kosan. Temen gue yang dipanggil JJ, sehabis makan, dia lanjut bimbingan skripsi sama pembimbingnya. Kalau gue tinggal minta ACC aja, karena udah menyelesaikan semua revisinya. Emang sih, di semester akhir ini, teman-teman gue lagi pada sibuk-sibuknya ngejar dosen. Untungnya sih gue dapet dosen yang bisa diajak kompromi. Jadi nggak ribet banget. Setelah selesai makan, JJ bilang ke gue, "Indah, gue pergi duluan ya. Mau ketemu bapak, takutnya dia pergi." Gue mengiyakan dan menyuruh dia pergi dengan cepat sebelum dosennya pergi menghilang. Gue kembali menyelesaikan makan yang belum dihabiskan. Dan saat gue sedang makan, ada seorang perempuan yang duduk di depan gue tiba-tiba. Bahkan gue gak lihat dia tuh datangnya kapan. Tiba-tiba udah ada aja tuh manusia di depan gue. Posisi meja kantin lebar ke samping, yang tiap mejanya disediakan 4 kursi. Perempuan itu duduk di kursi depan dan satu meja dengan gue, yang mana posisinya berhadapan langsung. Gue yang kaget dengan kehadiran perempuan itu, dia langsung bilang, "Maaf mbak, ganggu makannya. Saya numpang duduk di kursi ini ya." Ucapnya yang terlihat polos. Gue membalas dengan mengangguk tersenyum. Entah kenapa dia mau duduk di sini. Padahal kursi yang lainnya tuh masih kosong. Gue pun kembali makan sambil main HP dan gak memperdulikan perempuan itu. Namun saat gue sempat menoleh ke dia, gue baru sadar kalau rupanya tuh sangat cantik. Kulitnya putih, rambutnya hitam cerah, hidungnya juga mancung. Matanya lebar seperti mata orang Eropa. Wanita ini keturunan bule kali ya. Dia terlihat seumuran dengan gue. Ya seperti anak kuliahan lainnya. Bajunya berwarna merah dan dia memakai celana jeans. Rambutnya tergerai panjang dan badannya tuh ideal banget. Gak terlalu kurus dan gak terlalu gemuk. Saat gue lihat, wajah perempuan itu sedang menengok ke arah samping, ke arah sebelah kiri gue. Dia seperti sedang melihat orang lain. Bola matanya yang hitam gak bergerak, seolah-olah emang lagi fokus melihat sesuatu. Karena gue penasaran, gue pun menengok ke belakang kiri gue. Di situ ternyata ada seorang laki-laki yang duduk sendirian. Dia sedang makan. Gue langsung mikir, pantes aja dia duduk di sini.
biar bisa ngeliat tuh cowok yang lagi ditaksir kali ya. Gue pun menyelesaikan suapan terakhir dari makanan gue. Tiba-tiba perempuan itu melihat ke gue dan bilang, "Saya suka sama dia, Mbak, tapi saya bingung bagaimana cara ngungkapinnya," ucapnya. Gue yang mendengarnya langsung tersedak karena kaget. Kok ini orang polos banget cerita ke gue? Kok orang yang gak dikenal lagi? Namun gue menanggapi perempuan itu dengan menanyakan, "Mbak punya nomor HP-nya nggak? Deketin lewat situ aja. Mana tahu dia peka," ucapku yang asal ngomong. Mbak itu menggelengkan kepalanya. Dia kembali bercerita kalau dia memang suka sama cowok itu dari dulu. Tapi dia nggak bisa menyampaikan karena nggak pede. Terus gue tanya lagi, "Apa Mbak satu kelas sama cowok itu?" Dia mengangguk sambil bilang kalau mereka berdua itu satu kelas. Setiap di kelas, cowok itu selalu duduk di sampingnya sambil suka bercanda gitu. Kalau ada pelajaran yang gak ngerti, dia juga suka ngebantuin jelasin. Gue jadi keheranan sama mbak ini. Satu kelas, tapi kok takut ngedeketinnya? Ah, ya udahlah ya, namanya juga cewek, suka ribet kalau masalah hati. Karena gue gak mau terlalu ikut campur sama urusan mbaknya, gue cuman menanggapi sekilas aja, gak lebih. Kemudian gue pun pamit karena makanan gue juga udah habis. Pas gue pergi keluar dari kantin, dari jauh gue melihat wajah mbak tadi masih melihat ke cowok itu. Dipikir-pikir, kasihan juga ya mbaknya. Sesampainya di kosan pukul 11 siang, gue kembali melanjutkan tidur. Namun pas kebangun, tiba-tiba tuh udah maghrib. Gue langsung kaget, kenapa tidurnya lama ya? Gue kan gak pernah tidur siang selama ini. Kemudian gue buru-buru pergi mandi. Kamar mandi kosan letaknya di luar kamar yang posisinya tuh tepat di depan pintu kamar. Karena kebetulan kamar gue tuh ada di pojok. Sebelah kamar gue adalah tembok kamar orang lain. Tapi pintunya itu ada di depan, bukan di sebelah. Jadi kalau kita dari luar nih, kita masuk akan melewati lorong yang di lorong itu pintu kamar saling berhadapan. Kemudian belok ke kanan, mentok, itu ada satu kamar mandi dan satu kamar tidur punya gue. Saat lagi asik mandi, tiba-tiba gue mendengar ada suara perempuan yang sedang nyanyi. Suara nyanyiannya tuh gak jelas, cuman kayak bersenandung aja. Gue langsung buru-buru menyelesaikan mandi saat itu juga. Pas di kamar, gue jadi kepikiran itu suara siapa tadi. Gak mungkin kan itu suara kamar sebelah, soalnya suaranya tuh terdengar dekat banget tadi. Lalu gue ganti baju dan tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu. Gue langsung menjawab, "Ya, tunggu sebentar, lagi ganti baju." Setelah selesai, gue membuka pintu dan pas gue lihat gak ada siapa-siapa di sana. Entah kenapa saat itu juga gue langsung merinding dan kembali menutup pintu. Keesokannya di kampus, gue dan JJ pergi ke perpustakaan karena mau ngerjain skripsi. Kami berdua memilih tempat yang sepi karena di bagian depan banyak anak-anak yang cuma nongkrong doang di situ. Mereka kadang juga suka berisik.
Di perpus ada satu ruangan khusus buku-buku yang tidak boleh dipinjam atau dibawa pulang, tapi bolehnya tuh dibaca di tempat aja. Nah, di ruangan itu disediakan meja dan kursi. Kami berdua ngerjain skripsi di situ. Namun baru saja sampai, JJ tiba-tiba dipanggil oleh dosen pembimbing untuk segera menemuinya, yang kemudian tinggal sendirian di ruangan ini. Gue pun fokus ngerjain skripsi sampai gak berasa sudah 1 jam berlalu. Sambil melihat ke sekitar, spot perpus di sini tuh memang sepi. Paling cuman ada 1 atau 2 orang yang cuman lewat lihat-lihat buku aja. Posisi meja yang gue tempati ini tuh ada di depan 5 rak buku yang berbaris memanjang. Dan saat gue main HP, tiba-tiba gue mendengar ada suara benda yang terjatuh gitu. Pas gue lihat ke depan, ternyata memang ada buku yang sudah ada di lantai. Gue pun menghampiri buku itu dan mengembalikannya lagi ke dalam rak. Ya inisiatif aja kan, lagi pula emang gak ada orang, jadi siapa lagi yang mengembalikan buku ini ke raknya. Namun saat gue menaruh buku itu di rak, di samping kiri ada sela-sela rak yang kosong. Di situ gue melihat ada seseorang yang memakai baju merah berdiri membelakangi gue. Gue auto mikir kan, perasaan gak ada orang di ruangan ini selain gue. Karena gue penasaran, gue keluar dari barisan rak tadi untuk menuju ke orang itu. Tapi pas gue lihat, orang itu tuh udah gak ada. Gue pun langsung melihat-lihat sekitar rak buku. Benar-benar gak ada orang sama sekali. Gue langsung merinding dan saat itu juga gue keluar dari tempat itu. Sehabis dari perpus dengan kejadian seram tadi, gue jadi ngerasa lapar. Gue pun pergi ke kantin. Setibanya di situ, gue melihat ada mbak-mbak kemarin yang sedang duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Pas gue lihat, bajunya tuh masih sama kayak kemarin, warnanya merah. Karena gue bosen lagi gak ada temen, gue menghampiri mbak itu. Saat gue duduk di depannya, lagi-lagi dia masih melihat ke cowok yang sama. Cowok itu juga duduk sendirian dan masih di tempat yang sama. Gue pun lantas menyapa mbak itu. Dia yang gak sadar kalau gue sudah duduk di depannya, terlihat kaget dan langsung tersenyum. Dia kemudian bercerita lagi kalau dia benar-benar ingin dekat sama cowok itu, tapi dia malu. Lama-lama gue melihat dia kasihan juga, karena dari kemarin kerjaannya cuma ngeliatin cowok itu terus. Dia juga gak berani mengungkapkan perasaannya. Gue pun jadi kepikiran untuk menolongnya. Lalu gue menawarkan diri kalau gue aja yang ngomong ke cowok itu. Raut wajah mbak itu langsung tersenyum lebar melihat gue. Dia merasa kegirangan sambil bilang, "Seriusan mbak? Aduh makasih banyak ya. Selama ini gak ada loh orang yang mau dimintain tolong sama aku." Gue langsung keheranan melihat dia. Sambil mikir, jadi selama ini dia udah minta tolong ke orang lain selain gue. Kasian juga nih cewek. Sebelum itu, kita berdua berkenalan dulu, karena dari kemarin gue gak tahu namanya siapa. Setelah berkenalan, ternyata namanya Reni. Dia kemudian minta tolong ke gue untuk nyampein kalau dia tuh sayang banget sama cowok yang bernama Tristan itu. Udah gitu aja. Gue yang ngedengerin langsung bilang, "Loh, udah gitu aja? Kamu gak mau minta nomor WA-nya gitu?" Dia tersenyum menggeleng. Gue pun kembali bilang, "Apa mau sekarang aja bilangnya?" Dia mengangguk sambil tersenyum lagi. Tanpa pikir panjang, gue langsung pergi ke cowok itu. Saat gue mendekat, dia ternyata lagi baca buku.
Cowok itu sedang memakai jaket jeans dan celana Levi's. Kulitnya agak gelap, wajahnya juga terlihat manis. Saat gue di depannya, gue menyapanya sambil izin untuk duduk di mejanya. Dia melihat gue kebingungan sambil mempersilahkan gue untuk duduk. Tanpa basa-basi, gue menjelaskan, "Jadi gini mas, saya ketemu sama perempuan dan dia tuh minta tolong ke saya. Kalau dia tuh, tunggu. Perempuan itu pakai baju merah bukan?" Ucapnya yang langsung memotong omongan gue begitu saja. Gue mendengar kaget sambil keheranan. "Iya mas, kok tahu sih?" Raut wajah mas itu langsung berubah terlihat panik dan sambil bilang, "Mbak, coba deh bilang ke saya. Mbak ketemu dia di mana? Dan sekarang dia di mana?" Gue pun melihat ke belakang, tempat di mana tadi dia duduk. Namun, dia tuh sudah menghilang. Apa jangan-jangan karena dia sangat malu ya kalau gue ngomong sama cowok ini. "Tadi sih duduk di situ mas sama saya, tapi sekarang udah gak ada," ucap gue sambil menunjuk meja tadi. Dia bertanya lagi, "Dia dari kapan ketemu sama mbak?" Gue bilang, "Dari kemarin sama sekarang." Raut wajah mas itu masih terlihat panik, seakan-akan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dia kembali bertanya, "Mbak, beneran ya bisa ngeliat dia?" Gue menjawab, "Iya mas, ya makanya saya kesini karena mau menyampaikan pesannya," ucap gue dengan ketus karena pembicaraannya sudah terasa muter-muter. "Emang apa katanya mbak?" tanya mas itu lagi. Dia tuh bilang, dia tuh sayang banget sama mas Tristan. "Udah deh mas, sekarang mas tuh samperin dia, biar dia tuh gak nunggu-nunggu lagi. Kasian tahu." Cowok itu terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Maunya sih gitu mbak, tapi sekarang udah gak bisa." "Loh, memang kenapa mas?" ucap gue yang penasaran. Dengan suara yang pelan dan perlahan, dia cerita kalau sebenarnya mbak berbaju merah itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu karena kecelakaan. Gue langsung kaget saat itu juga. Gue bilang kalau gue tuh gak percaya. Tapi mas itu menjelaskan dengan serius kalau memang mbak itu tuh sudah meninggal. "Mbak, kemarin malam ngerasain ada hal-hal yang aneh gak?" tanyanya yang penasaran. "Kalau mbak ngerasain ada yang janggal, itu tandanya mbak tuh diikutin sama dia." Tubuh gue langsung merinding seketika. Gue jadi teringat dengan suara nyanyian, ketukan pintu, dan sosok yang di perpus tadi. Mas itu menjelaskan lagi kalau perempuan itu adalah teman sekelasnya. Dulu memang dia tuh suka dengan Tristan, tapi Tristan gak peka dan gak tahu kalau Reni tuh suka dengannya. Hingga akhirnya Reni meninggal lebih dulu sebelum dia bisa bilang secara langsung. Gue kebingungan, terus bertanya, "Kenapa mas tahu semua ini? Kenapa mas tahu kalau saya ketemu sama mbak itu?" ucap gue dengan nada gemetar karena takut. Gue ingat kalau dia tuh tadi memotong pembicaraan gue. Mas itu bilang kalau 2 minggu yang lalu ada kejadian serupa. Ada mbak-mbak juga yang menghampiri dirinya dan bilang sama persis seperti apa yang diucapkan gue sekarang. Waktu pertama kali dengar itu, Tristan benar-benar kaget. Dia sampai gak bisa tidur karena dihantui itu terus. Gue benar-benar tak menyangka mendengarnya. Jadi selama 2 hari ini, orang yang ngobrol dan duduk di depan gue di kantin itu sudah meninggal. Ya ampun. Dari kejadian itu, Tristan bilang untuk sering-sering berdoa supaya gak dihantui lagi sama hantu berbaju merah itu. Gue yang ketakutan ini juga gak kuat, pengen cepet-cepet cerita ke JJ.
Besoknya gue buru-buru ke kelas buat ketemu sama JJ dan cerita semua yang menyeramkan itu. JJ pun terlihat tidak percaya setelah mendengar cerita gue. Terus dia nanya siapa nama cewek itu. Ya gue jawab, namanya Reni. JJ terlihat berpikir sebentar dan kemudian merespon, oh kalau nggak salah gue tuh baca di portal berita kampus. Emang ada cewek yang meninggal kecelakaan sebulan lalu. Namanya Reni atau siapa gitu. Gue juga lupa sih namanya. Cuman gue inget kalau cewek itu tuh meninggal karena kecelakaan mobil sama teman cowoknya yang bernama Tristan. Hah? Seriusan lo? Tristan? Gue pun sedikit teriak di ruangan kelas merespon penjelasan JJ. Astaga J, gue juga ketemu dan ngobrol sama Tristan. Jadi kemarin-kemarin itu gue ngobrol sama 2 hantu yang lagi kasmaran gitu. Astaga, kayaknya minggu ini gue lagi kena sial sampai ketemu 2 hantu sekaligus. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.